넣어라. 소세지 좋은데. 건데. 짜잔. 내일 아빠. 엄마 나 없는 거예요? 문 열어보라니까? 박효정이라고. 어제 거기다 물건 잡혀놓은 애가 있거든? Assalamualaikum guys, adakah di antara kalian yang berkeinginan menjadi penculik? Sebaiknya urungkan niat kalian ya, apalagi jika bertemu lakon dalam film yang berjudul The Man From Nowhere ini. Ya, dapat dipastikan kalian bisa berakhir dengan bibir pecah-pecah, impotensi, gangguan kehamilan, bahkan kematian. Film yang menceritakan tentang mantan seorang pasukan khusus yang mengobrak-ngabrik komplotan penjual narkoba dan penculik ini, dibintangi oleh Won Bin dan diproduksi pada tahun 2010. Mau tahu keseruannya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Oh iya, sebelum itu saya mau ingatkan, jangan lupa klik tombol merah subscribe ya, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update dari channel ini. Selamat menonton. Film dimulai dengan adegan di mana seorang polisi menelpon kawannya. Kemudian dia menyuruh yang lainnya untuk bersiap-siap. Mereka berencana untuk menyergap seseorang. Kemudian adegan berpindah ke sebuah mobil sedan yang dari dalamnya keluar pria yang berbadan cukup besar. Dia mengambil tas di bagian belakang mobil. Kemudian masuk ke sebuah tempat hiburan. Kawan dari polisi tadi melaporkan bahwa seseorang yang menjadi target mereka telah masuk, yaitu pria berbadan besar tadi. Scene berpindah ke kumpulan polisi yang ada dalam mobil yang akan melaksanakan penyergapan. Pimpinan mereka menginstruksikan untuk menangkap pria yang berbadan besar tersebut. Seorang pria yang berpakaian seperti pelayan di tempat ajab-ajab itu nampak menerima telepon dari seseorang. Kemudian mendekati pria berbadan besar tadi dan mengambil tasnya. Seseorang mengabarkan kalau transaksi telah selesai. Tiba-tiba dari luar klub tersebut, para polisi sudah bersiap untuk menggerebek tempat itu. Kemudian orang yang memakai baju pelayan tersebut, yang kita sebut Bang Joni, mengganti bajunya dan menelpon seseorang kalau barangnya sudah didapatkan. Nampak dari sela-sela baju ada seorang wanita yang sudah siap dengan alat setrum. Bang Joni tadi pun disetrum seketika dia jatuh. Wanita tadi membuka isi tas dan menciumnya, tanda kalau itu bukan barang benar. Dia pun kabur meninggalkan pria pelayan yang tersungkur itu. Seorang polisi melaporkan kalau pria berbadan besar tadi bergerak. Polisi yang di mobil menanyakan apakah dia melihat transaksinya. Dia pun menjawab iya. Kemudian dia bertanya apakah boleh untuk menangkap pria berbadan besar tadi. Polisi di mobil pun memberikan perintah untuk menangkapnya. Tak berapa lama para polisi bergerak untuk menangkap si pria berbadan besar tadi. Ternyata si pria berbadan besar tadi cukup lihai berkelahi, sehingga beberapa dari mereka dapat dilumpuhkan olehnya. Kemudian pria yang merupakan pimpinan grup polisi tersebut melempar botol ke kepala pria berbadan besar tadi sehingga berdarah. Akhirnya mungkin karena terluka, si pria berbadan besar tersebut dapat dilumpuhkan oleh pemimpin polisi tersebut. Kemudian tas yang dibawa orang besar tadi diperiksa. Ternyata apa yang mereka cari sudah tidak ada. Pemimpin mereka nampak kesal dengan hal tersebut. Si wanita yang mengambil barang tadi berteriak kegirangan sepanjang perjalanan. Kawannya yang menyetir pun keheranan dengan tingkah wanita itu. Adegan berpindah di sebuah warung di mana seorang pria sedang memilih-milih makanan. Penjualnya pun nampak kesal dan meminta orang itu untuk segera membeli barangnya. Kemudian si pria tadi berjalan pulang setelah berbelanja. Sesampainya di rumah, dia memanggil seseorang yang ternyata seorang gadis kecil. Gadis kecil ini pun mulai berbicara kepada pria ini mengenai cabut gigi. Si pria nampak mengacuhkannya. Kemudian dia duduk, si gadis menyerahkan MP3 playernya dan si pria memberikan uang ke gadis itu. Ternyata si pria ini usaha sebagai tukang gadai. Si gadis nampak protes karena MP3 playernya dihargai murah. Pria ini bilang kalau gadis ini masih hutang padanya. Kemudian si gadis melihat sosis yang dibeli pria ini. Sepertinya dia lapar. Adegan pun berlanjut ke rumah si pria tadi dan mereka berdua sudah duduk untuk makan. Si pria nampak sangat perhatian dengan gadis kecil itu. Gadis itu menanyakan kepada pria ini apakah dia adalah gangster. Dengan melotot, si pria ini pun tidak menjawabnya dan balik bertanya apakah dia terlihat jahat. Si gadis kecil itu pun mengiyakannya.
Nama gadis ini adalah Jung Somi, kita sebut saja Keke biar familiar. Kemudian pintu rumah pria tadi digedor, yang ternyata adalah ibu dari si Keke. Keke pun bilang ke pria tadi untuk bilang kalau dia tidak ada di rumahnya. Pria itu pun membuka pintunya. Si ibu menanyakan apa dia melihat anaknya, karena dia seperti mendengar suara di rumah pria tersebut. Si pria menjawab kalau di rumahnya tidak ada anaknya. Si ibu memaksa untuk masuk. Si pria pun mencoba menyembunyikan piring nasi si Keke. Si ibu pun baru percaya kalau Keke tidak ada di rumahnya. Tempat lain, pria berbadan besar yang ditangkap berjalan dengan pengacaranya. Ketika akan keluar dari kantor polisi, dia dicegat oleh orang yang menangkapnya. Orang yang menangkapnya tadi bilang kalau dia pasti akan menangkapnya lagi. Di markas pria berbadan besar tadi, Bang Joni nampak dipukuli oleh seseorang karena menghilangkan barang penting, yang ternyata adalah sampel heroin. Bos orang berbadan besar tadi memberikan waktu 3 hari untuk menemukan barang tersebut. Di tempat lain, wanita yang mencuri sampel heroin itu sedang dipukuli oleh kawannya karena tidak mau memberi sampel itu. Ternyata wanita yang mencuri itu adalah ibu si Keke. Kita sebut saja Juminten. Lelaki yang memukuli Juminten pun keluar dan berpapasan dengan Keke. Keke yang melihat ibunya dipukuli merasa kasihan, dan lelaki tersebut pun meninggalkannya. Juminten menyuruh Keke untuk bermain di luar. Juminten pun menyuntikkan sesuatu ke tubuhnya, yang tentu saja bukan vaksin COVID. Seketika dia pun merasa terbang dengan suntikan tersebut. Keke nampak sedih melihat kelakuan ibunya tersebut. Lakon dalam film ini yaitu kita sebut Junet sedang menyetrika jasnya. Kemudian pintu rumahnya diketuk. Ternyata itu adalah si Keke. Bang Junet sepertinya tahu kelakuan Juminten sehingga dia pun menyuruh si Keke tidur di tempatnya selagi Juminten sakau. Keke pun tertidur. Nampak Bang Junet menyelimutinya. Bang Junet sangat perhatian dengan si Keke. Keesokan paginya Bang Junet mendapati kalau si Keke sudah tidak ada di tempat tidurnya. Bang Junet pergi ke suatu tempat dengan naik bis. Di perjalanan dia mendengarkan MP3 player punya si Keke yang digadaikan. Ternyata Bang Junet pergi ziarah ke makam istrinya. Sesaat dia sedih mengenang mantan istrinya yang sudah meninggal. Di perjalanan pulang, Bang Junet bertemu Keke yang ternyata sedang dimarahin ibu-ibu dan ada polisi di dekatnya. Dari laporan si ibu, dia bilang kalau Keke mau mencuri tasnya. Tentu saja si Keke menyangkalnya. Polisi pun menanyakan orang tua si Keke. Seketika Keke menunjuk Bang Junet dan mengaku kalau Bang Junet adalah ayahnya. Ketika polisi akan menghampirinya, Bang Junet pun pergi meninggalkannya. Malamnya Keke bertemu dengan Bang Junet dan Keke meminta Bang Junet untuk mengembalikan MP3 playernya. Bang Junet pun menyerahkannya. Keke memberikan sebuah ganti yaitu kartu mainan yang merupakan jimat keberuntungannya. Dia pun pergi sambil menangis karena Bang Junet yang dikira baik ternyata tidak menolongnya saat Keke ditanya polisi tadi siang. Ketika sampai rumah, Keke mendapati ibunya sedang disiksa oleh seseorang. Kemudian seseorang lagi menutup matanya agar tidak menyaksikan penyiksaan itu. Ketika Bang Junet sampai di rumah, dia mendapati kalau rumahnya sudah dibobol. Seseorang menodongkan pisau kepada dirinya. Bang Junet mengeluarkan dompetnya. Tetapi orang itu tidak menginginkan dompet Bang Junet. Seketika Bang Junet dengan gesitnya mengambil pisau milik orang itu. Dia pun membuangnya. Si penodong itu jadi agak sedikit takut. Kemudian kawannya yang berbadan besar pun maju. Yang terjadi, pria yang berbadan besar dihajar oleh Bang Junet. Si penodong pun panik dan menelpon pemimpinnya. Pemimpinnya itu pun menyuruh seseorang untuk ke tempat si penodong itu. Kemudian dia memberikan telepon kepada Bang Junet untuk bisa ngomong dengan pemimpinnya tersebut. Si pemimpin minta Bang Junet menyerahkan tas yang kemarin digadaikan ibunya si Keke. Bang Junet tidak mau menyerahkannya. Ternyata si pemimpin itu sudah menculik Keke dan ibunya. Bang Junet pun akhirnya menuruti kemauannya. Dia menyerahkan tas yang dimaksud tersebut. Setelah mendapatkan tasnya, si pesuruh tadi menembak orang berbadan besar yang melawan Bang Junet. Seketika dia pergi dan Bang Junet mengejarnya. Di dalam sebuah mobil nampak Keke yang diculik meminta tolong pada Bang Junet. Namun Bang Junet kalah cepat dengan mobil itu. Bang Junet pun stres, kemudian dia menghubungi penculik Keke dan ibunya. Dia akan melakukan apapun asalkan mereka melepaskan si Keke dan ibunya. Penculik pun memberikan perintah untuk mengambil barang di suatu tempat. Bang Junet pun menyanggupinya. Setelah mendapat barang yang dicari, Bang Junet pun menelpon si penculik tadi dan bertanya untuk perintah selanjutnya. Si penculik menginstruksikan untuk mengantar barang ke tempat yang sudah dituju, dan Bang Junet diperintahkan untuk membuang handphonenya. Sebelum membuang HP, Bang Junet bertanya kapan penculik akan melepaskan Keke dan ibunya. Penculik bilang segera setelah Bang Junet mengantar barang. Sampai di mobil, Bang Junet membuka barang yang akan diantar. Ternyata itu adalah heroin. Sekarang Bang Junet dijadikan kurir narkoba oleh penculik itu. Mobil pun melaju. Kemudian scene berubah ke markas polisi. Seseorang memberitahukan bahwa akan ada transaksi narkoba di suatu tempat. Mereka pun berangkat. Bang Junet sampai di tempat tujuan.
Dia dibawa ke bos tempat tersebut. Bos tersebut mengira kalau dia adalah orang Cina. Ternyata Bang Junet adalah orang Korea. Dia pun menyerahkan paket narkoba itu. Bos tersebut bingung. Bang Junet pun meminta untuk melepaskan Keke dan ibunya. Kemudian bos tersebut menelpon Bang Joni. Bang Joni pun bilang kalau dia telah menjebak bos tersebut. Kalau tidak segera lari, mereka akan ditangkap polisi. Bos tersebut jadi ngamuk dan akhirnya memukuli Bang Junet. Bang Junet pun dilempar. Bos dan anak buahnya berusaha kabur. Namun ternyata mereka sudah dicegat oleh polisi yang sudah datang sejak tadi. Si bos pun kabur dari pintu yang lain. Bang Junet yang baru sadar pun melihat bos itu. Dia merobek jaring dan mengejar bos. Bos kabur dengan mobil, namun polisi sudah memblokir jalan. Bang Junet pun mengejar dengan mobilnya dan berencana menghalangi jalan dengan menggunakan mobilnya. Kemudian si bos yang panik karena ingin kabur menabrak mobil Bang Junet yang sudah dipasang di tengah jalan. Si bos yang terluka akibat tabrakan itu pun kabur. Bang Junet yang terluka akibat ditabrak pun keluar dari mobil dan ketika melihat isi bagasi mobil, betapa terkejutnya Bang Junet karena ternyata ibunya Keke sudah menjadi mayat dan nampak ada bekas jahitan pertanda kalau organ dalamnya sudah diambil. Kemudian dia pun diamankan polisi. Polisi menginterogasinya dan Bang Junet hanya diam tidak ingin menjawab. Beberapa polisi pun memeriksa rumahnya. Polisi kebingungan karena tidak menemukan catatan sipil Bang Junet. Bang Junet melihat kartu yang diberikan si Keke. Kemudian dia berniat kabur dengan berpura-pura kalau dia kidal, dan ketika borgol dibuka tentu saja Bang Junet langsung melarikan diri. Di suatu tempat teman si ibunya Keke nampak sedang membeli barang di Alfamart. Ketika keluar ada seorang nenek yang meminta tolong untuk dilihatkan plat mobil di seberang jalan, karena si nenek itu sedang menunggu anaknya. Seketika si kawannya ibu Keke itu dipukul dan diculik. Sebagai gantinya Keke dikeluarkan dari sebuah mobil dan dibawa oleh nenek itu. Keke dibawa ke rumah nenek itu. Nenek itu nampak menuju loteng. Dia pun memanggil Keke dan memintanya untuk naik agar bisa bertemu ibunya. Tentu saja itu adalah jebakan. Keke disekap dalam sebuah ruangan yang ternyata sudah ada beberapa anak-anak sebayanya yang bernasib sama dengan Keke. Bang Junet yang berhasil kabur mencari handphone yang dibuangnya untuk melacak jejak penculik tadi. Di kantor polisi terjadi kehebohan karena Bang Junet dapat melumpuhkan beberapa polisi dan berhasil kabur. Usut punya usut ternyata Bang Junet adalah intelijen militer dan tidak punya catatan sipil. Seseorang dari kepolisian mencoba untuk meretas agar mendapatkan identitas Bang Junet yang sangat misterius ini. Di tempat Bang Joni, nampak si penculik yang merupakan adiknya Bang Joni menyiksa kawan dari ibunya Keke. Dia menanyakan apakah kenal dengan Bang Junet. Dia pun menjawab tidak tahu apa-apa. Kemudian si penculik atau kita sebut saja si Jambrong memberikan waktu kepada teman ibunya si Keke ini untuk menjawab. Kalau tidak, dia akan membunuhnya. Teman ibunya si Keke ini pun panik karena benar-benar tidak tahu. Pada saat hitungan ketiga, Bang Joni tanpa diduga malah membunuh teman ibunya si Keke ini. Tentu saja si Jambrong ngamuk karena harusnya Bang Joni memberitahunya dulu. Di tempat lain, anak buah Bang Joni yaitu si Bang Mandra ternyata mencari bos yang kabur saat akan ditangkap polisi. Dia nampak sudah melumpuhkan anak buah bos tersebut. Bos itu memohon untuk tidak dibunuh dan dia berjanji akan memberikan apa yang diinginkannya. Tentu saja Bang Mandra tidak mendengarnya dan si bos pun mati. Para polisi masih terus menyelidiki Bang Junet. Mereka memeriksa rumahnya. Bang Junet pun mulai bergerak. Dia mencari tempat handphone itu dijual. Ternyata tempatnya adalah sebuah markas preman. Bang Junet pun bilang siapa yang membeli HP itu. Mereka tidak mau jawab. Bang Junet pun diserang dan akhirnya tentu saja preman-preman tadi dapat dilumpuhkan. Seseorang memberikan identitas si Jambrong. Di kantor polisi akhirnya didapatkan fakta kalau Bang Junet adalah seorang pasukan khusus. Dia berhenti dari pasukan khusus ketika istrinya meninggal. Para polisi pun bingung mengapa Bang Junet menjadi pengedar narkoba. Scene berpindah ke sebuah klub malam di mana Jambrong sedang bersenang-senang. Seseorang mengantarkan Bang Junet ke tempat si Jambrong. Bang Junet pun masuk ke klub itu. Ketika di lift, Bang Joni bertemu dengan Bang Junet. Karena Bang Junet tidak mengenali Bang Joni, dia pun mengacuhkannya. Kesempatan itu digunakan oleh Bang Joni untuk menelpon si Jambrong. Si Jambrong pun menjadi panik. Dia mencari kawannya yang merupakan si penodong Bang Junet. Seseorang dari markas preman tadi diperintah Bang Junet untuk memancing si penodong. Mereka pun berkumpul di kamar mandi. Bang Junet pun menelpon orang itu dan menanyakan posisi. Dia pun memberitahukannya. Seketika Bang Junet datang dan akhirnya dia berhasil melumpuhkan si penodong. Bang Junet minta diantarkan ke pimpinannya. Tiba-tiba si Mandra datang dan menembaki mereka, yang mengakibatkan si penodong tewas. Mandra pun mencari Bang Junet. Mereka pun baku hantam di kamar mandi. Mandra nampak kaget karena Bang Junet sangat ahli dalam bela diri. Bang Junet pun mengejarnya.
Ketika mereka akan bertarung, Bang Joni pun datang dan mengisyaratkan Mandra untuk tidak bertarung. Bang Joni menunjukkan sebuah HP yang tentu saja itu adalah sebuah sinyal kalau dia mengetahui keberadaan si Keke. Ternyata polisi sudah mengepung tempat itu. Bang Joni CS pun kabur dan memberi isyarat ke Bang Junet untuk menelponnya perihal Keke. Bang Junet mengejar mereka namun mobil terlalu cepat. Bang Junet pun mencuri sebuah mobil dan dia menelpon Bang Joni. Dia menanyakan Bang Joni terkait kondisi Keke. Tentu saja agar Bang Junet panas, dia memberitahukan kalau Keke sudah diambil organnya. Bang Junet pun ngamuk dan bilang kalau dia akan memburunya. Ternyata Bang Junet tertembak di bagian perut. Dia pun menemui kawannya untuk diobati. Ketika bangun, dia meminta pada kawannya untuk dicarikan senjata terkait balas dendam ke Bang Joni. Kawannya pun meminta Bang Junet untuk beristirahat karena Bang Junet masih sakit. Di tempat lain, polisi mendapatkan jejak si Keke. Mereka pun menginterogasi orang yang pernah membawa Bang Junet ke klub malam. Dia menelpon Bang Junet dan tentu saja teleponnya disambar oleh polisi. Polisi bilang kalau mereka menemukan si Keke. Bang Junet pun terdiam karena sudah tahu si Keke masih hidup. Bang Junet pun bilang ke polisi kalau Bang Joni yang menyuruhnya mengantar paket narkoba ke si bos, dan mereka juga yang membunuh ibunya Keke. Bang Junet pun menutup teleponnya. Bang Junet pun pergi mencari si Keke. Di tempat lain, para polisi mencari info tentang kelompok Bang Joni. Dari info yang didapat, ternyata kelompok Bang Joni menggunakan anak-anak untuk dijadikan kurir narkoba. Bang Junet pun mengintai anak yang dijadikan kurir narkoba. Ketika sedang mengikuti seorang anak, beberapa polisi melihatnya dan akhirnya Bang Junet pun dikejar karena bersikap mencurigakan. Dia pun kabur dan kembali mengikuti jejak anak kecil kurir narkoba itu. Bang Junet sampai di sebuah bangunan tua yang sudah tidak dipakai. Dia mendapati kalau ternyata selain menjadi kurir narkoba, komplotan Bang Joni juga mempekerjakan mereka untuk memproduksi narkoba. Sekilas Bang Junet melihat si Jambrong. Dia pun mulai menembaki satu persatu penjahat di sana. Jambrong tertembak di kakinya. Dia disiksa oleh Bang Junet. Bang Junet pun menghubungi Bang Joni selaku kakaknya si Jambrong. Dia bilang kalau Bang Joni tidak membawa si Keke dalam 1 jam, maka dia akan membunuh si Jambrong. Bang Joni pun jadi panik. Namun tanpa menunggu 1 jam, Bang Junet pun akhirnya membunuh si Jambrong serta menghancurkan pabrik narkoba itu. Sambil meledakkan bangunan, dia melaporkan hal tersebut ke polisi. Anak-anak yang berhasil diselamatkan olehnya disuruh pulang olehnya. Di tempat lain, Keke dibawa oleh Mandra untuk dijadikan sandera sebagai upaya pertukaran Jambrong. Sebelum dibawa, Mandra diperintahkan untuk mengambil mata si Keke. Bang Junet pun datang ke markas Bang Joni. Layaknya Takeya Genji dari Zuzuran, dia datang sendiri sementara Bang Joni dan anak buahnya sudah menunggunya. Bang Junet menanyakan terkait keberadaan si Keke. Bukan menjawab, Bang Joni malah menyerahkan matanya si Keke yang sudah diawetkan. Tentu saja Bang Junet ngamuk. Dia mulai menembak satu persatu anak buah Bang Joni. Sebagai lakon tentu saja Bang Junet menang. Adegan ini menampilkan banyak darah, sebaiknya untuk anak di bawah umur jangan menonton. Tinggal tersisa si Mandra, mereka pun berduel. Sementara Bang Joni mengeluarkan isi berangkasnya dan berniat kabur karena ternyata Bang Junet sangat kuat. Duel antara Bang Junet dan Mandra pun dimenangkan oleh Bang Junet. Bang Joni pun sudah sampai di parkiran. Dia memerintahkan anak buahnya untuk cepat masuk. Tiba-tiba anak buahnya itu ditembak oleh Bang Junet. Bang Joni pun panik, dia memacu mobilnya. Bang Junet sang pasukan khusus menembaki mobilnya sampai akhirnya bannya meledak dan mobil oleng sehingga menabrak. Bang Junet pun mendekat dan bersiap untuk menembak Bang Joni. Ternyata kacanya anti peluru. Bang Joni pun menantang Bang Junet. Bang Junet bukannya putus asa malah menembaki kacanya terus-menerus di satu titik. Sampai akhirnya kaca yang anti peluru pun pecah dan akhirnya Bang Joni ditembak oleh Bang Junet. Misi pembantaian selesai. Bang Junet sedih karena Keke mungkin sudah mati karena dicungkil matanya. Dia menodongkan senjata ke kepalanya dan berniat untuk bunuh diri. Namun ternyata tanpa diduga-duga Keke muncul. Bang Junet pun tidak jadi bunuh diri. Polisi pun datang dan akhirnya menangkap Bang Junet. Sebelum dipenjara, Bang Junet meminta tolong untuk berpamitan kepada Keke. Karena mungkin dia tidak akan bertemu Keke dalam waktu yang lama. Akhirnya Bang Junet pun berpamitan pada Keke. Mereka pun berpelukan dan film pun tamat. Bagaimana? Bagus bukan filmnya? Terima kasih kawan-kawan sudah menonton ringkasan film ini. Jangan lupa subscribe ya untuk mendapatkan update film-film terbaru yang sudah terangkum. Stay positif, sayonara, bye-bye.